Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 33. Inna Allah, bahwasanya Allah, istafa, yaitu telah memilih siapa Allah, Adam, kepada Nabi Adam, wa Nuh, dan kepada Nabi Nuh. Nabi Adam disebut bapaknya manusia. Nabi Nuh disebut tokoh atau awal para rasul diutus kepada umat. Karena Nabi Adam waktu itu manusia masih sedikit, sedangkan di zaman Nabi Nuh sudah banyak. Wa ala Ibrahim, Allah menyebut pakai ala supaya kita bisa mengikuti Nabi Ibrahim dan keluarganya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kalau yang Arab melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ishaq melahirkan Nabi Yaqub, melahirkan Nabi Yusuf. Kalau dari Bani Israel yang masih bagus. Wa ala Imran, demikian juga agar kita bisa mengikuti jejak langkahnya keluarga Imran, keluarganya Nabi Musa, ibunya, saudarinya, perjuangannya Nabi Musa, saudarinya, kakaknya yang sangat sayang, ibunya yang sangat tanggung jawab ketika beliau harus melindungi Nabi Musa dari bayi sampai beliau dewasa, diplomasinya dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 68, Allah memperkuat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awlan nasi bi Ibrahim alalladzina taba'uhu wa hadzan nabiy walladzina amanu. Orang mengaku bahwa Nabi Ibrahim itu termasuk pemimpin agamanya. Lalu Allah menyampaikan yang sama dengan agama Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakai alif lam, an-nabiyyu. Artinya beragama Islam, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Demikian juga orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah itu waliul mu'minin, sebagai pelindung bagi orang-orang yang beriman. Itu Ali Imran ayat 68. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ana rahmatun muhdatun, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya, aku juga menebarkan rahmah, juga menyampaikan hidayah. Sama dengan istilah ulama itu warasatul anbiya, yang benar itu ahli waris atau pewaris. Dua-duanya benar. Kalau yang dimaksud ahli waris karena mewarisi dari nabi. Kalau yang dimaksud pewaris itu karena juga mewarisi ilmu dari nabi, dan beliau bertindak seperti ucapan, perbuatan, dan ketetapan nabi menyampaikan ke masyarakat. Gak ada yang salah dengan istilah itu. Tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu. Panjang
Orang yang umurnya panjang, amalnya bagus, sangat beruntung. Itu ada di At-Tirmidzi 2330. Di dalam ayat berikutnya yaitu Ali Imran 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalat imra'atu Imran Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ingatlah ketika istrinya Imran ketika berdoa, ya Allah, kami menazarkan, berjanji nanti kalau kami punya anak, maka anak kami ini kami mohon agar menjadi anak manusia yang merdeka. Lalu berusaha mendekatkan diri kepadamu ya Allah, melayani kepentingan agamamu ya Allah, dan tidak jauh dari masjid dan selalu membantu keperluan masjid, tentu menurut kemampuan. Jadi manusia itu dilahirkan dalam keadaan muharrara, dalam keadaan merdeka. Masalahnya kenapa kita ini memposisikan diri sebagai budak? Pada dasarnya manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka, lalu manusia itulah yang memaksakan diri untuk menjadi budak. Budak dari sebuah kekuasaan, budak dari sebuah pekerjaan, budak dari berbagai macam, yang membuat mereka atau dirinya atau kita tidak merdeka. Ini pelajaran supaya kita melakukan apa saja menjadi orang yang merdeka. Lalu mengapa dan sejak kapan kita menganggap orang lain itu adalah budak kita? Padahal Allah menciptakan setiap manusia itu lahir dalam keadaan merdeka. Jadi kita tidak boleh memperbudak orang dan kita tidak boleh memposisikan diri sebagai budak. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Terimalah ya Allah dari kami, usaha kami, doa, persembahan kami. Innaka antas samiul alim. Engkau maha mendengar tentang segala keinginan, kebutuhan. Al-alim, engkau maha tahu. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Begitu melahirkan ternyata beliau Siti Hannah ini melahirkan seorang perempuan, yaitu Maryam. Padahal kepinginnya laki, dianggapnya bahwa laki itu lebih mudah di dalam merealisasikan, menyatakan keinginannya untuk menjadi orang yang betul-betul merdeka. Lalu Allah mengingatkan, laki perempuan itu sama, diciptakan dalam keadaan merdeka dan sesuai dengan kelebihannya masing-masing. Lalu Allah mengingatkan, aku beri seorang perempuan, tapi jangan lupa, pertama untuk meniadakan anggapan bahwa perempuan ini adalah makhluk yang nomor dua. Laki dan perempuan sama. Kedua, supaya yakin bahwa manusia punya keinginan, tapi Allah yang maha tahu mana yang paling bagus untuk manusia dan mana yang betul-betul diridhoi oleh Allah. Dari rahim perempuan, anak perempuan itulah nanti lahirlah Nabi Isa. Andai saja Nabi Isa langsung lahir saat itu, yang diminta sesuai, yaitu bayi laki-laki, tentu anggapan bahwa perempuan lebih bagus dari laki-laki itu
akan terjadi sampai sekarang. Kenyataannya Allah membantah, laki perempuan sama saja. Inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kemudian bayi itu dikasih nama Maryam, dan ya Allah, aku mohon perlindungan-Mu terhadap anak kami ini dan anak cucunya dari godaan syaitan. Lalu anak cucu ini bisa, dzurriyah ini bisa berarti satu orang. Buktinya ini yang dimaksud waktu itu adalah Nabi Isa. Wa makna laka aili ibadatika muharraran nasbun alal hal wa qila na'tun limaf'ulin mahdhub ay inni nadhartu laka ma fi batni ulaman muharrara. Muharraran ma'khudhun minal khurriyah allati hiya diddul ubudiyah. Min hadha tahrirul kitab wa huwa takhlisuhu minal ittirab wal fasad. Wa annal muharrara al khalisa lillahi azza wa jal la yashubuhu syai'um min amrid dunya. Ini pelajaran An-namra'ata sauda'a kanat takummul masjida ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam famatat. Di zaman Nabi ada seorang perempuan yang juga sama fungsinya seperti keinginannya Siti Hannah, agar anaknya itu bisa membantu keperluan yang berhubungan dengan ibadah atau nilai akhirat. Termasuk perempuan waktu itu ada yang membantu keperluan masjid, lalu meninggal, maka Nabi menyolatinya. Artinya kejadian bahwa seorang perempuan bisa bergerak di bidangnya dan nilainya tentang masalah ibadah itu sama, nggak laki nggak perempuan, seperti diabadikan di dalam Bukhari 4508, kami ulangi 458, Muslim 956, diantaranya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Fasa'ala anha faqalu matat qala afala kuntum adantumuni faqala dulluni qabraha au qabrahu fa'ata qabraha fasalla 'alaiha. Ini pelajaran bahwa yang membantu masjid waktu itu ada pegawai laki-laki, ada pegawai perempuan. Padahal kita tahu keinginan Siti Hannah ketika ingin bayi laki-laki untuk membantu masjid waktu itu, lalu Allah menyampaikan laki perempuan sama, bisa juga yang perempuan bisa di tempat perempuan, yang laki bisa di tempat laki, laki perempuan sama saja, ibadahnya, fungsinya, kemampuannya, kemuliaannya terbukti juga di zaman Nabi. Nabi juga yang membantu masjidnya Nabi, pegawainya ada yang laki, ada yang perempuan, dan lain sebagainya. Wa inni sammaituha Maryam. Maryam itu ada yang mengartikan artinya adalah khadimur rabbi fi lughатihim. Maryam adalah orang, artinya Maryam adalah orang yang selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepingin melayani Allah. An-nadriya qad taqa'u 'alal walad. Wa ma min mauludin yuladu illa nakhasahu syaitan fayastahillu sarikhan min naskhati syaitan. Illa ibn Maryam wa ummuhu. Jadi setiap anak itu biasanya diganggu oleh syaitan. Karena diganggu, kalau fayastahillah menjadi jawab, kalau tidak menjadi jawab ya fayastahillu. Maka anak itu menangis karena diantaranya waktu di perut ibunya tidak ada gangguan syaitan. Begitu lahir di dunia, ya di dunia itu isinya kan minal jinnati wan nas.
ada jin, ada manusia, ada orang yang baik, ada yang tidak baik. Ada syaitan yang baik, ada yang kurang baik. Nah, kalimat dzurriyyah di situ sama dengan yulad, ma mim maulud yulad wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha. Jadi dzurriyyah itu bisa yang dimaksud satu orang. Jadi yulad, walad bisa dengan dzurriyyah, dzurriyyah bisa dengan walad, sesuai dengan maksud perkataannya. Lalu Allah mengingatkan, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang bisa diganggu oleh syaitan, meskipun dari kecil masih bayi, kalau itu keluarganya orang yang beriman. Oleh karena itu dari lahir ada orang yang mengadzankan, ada yang tidak mengadzankan, cukup mendoakan, itu terserah masing-masing. Tapi yang jelas apabila dia lahir dari lingkungan orang yang beragama, insya Allah terlindungi. Apalagi di satu sisi namanya anak itu kan tidak punya dosa, baru setelah balighh dipengaruhi oleh lingkungan, pendidikan, dan orang tuanya. Jadi pada intinya insya Allah anak itu tidak akan terganggu oleh syaitan satu sisi, tapi mungkin dia kaget dengan kehidupan dunia, bahwa dunia itu isinya ada jin, ada manusia, ada orang baik, ada kurang baik, sehingga keadaannya berubah dan mulai menangis. Justru menangis itu karena sehat, bukan hanya karena diganggu oleh syaitan. Tapi bisa saja mendapat gangguan syaitan, apalagi waktu lahir berada di lingkungan yang kurang bagus itu anak, sehingga mungkin saja ada syaitan di sekitarnya dan lain sebagainya. Karena Allah menyampaikan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan, Al-Hijr ayat 42. Bukan berarti Nabi Isa yang tidak terganggu, sedangkan orang lain itu terganggu waktu pertama lahir sehingga harus menangis. Tidak, karena Allah mengingatkan semua hamba Allah tidak ada yang bisa diganggu, didekati oleh syaitan. Apalagi kalau Nabi Isa saja tidak bisa diganggu, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Berdasarkan Al-Quran surah Al-Hijr ayat 42. Ayat berikutnya yaitu Ali Imran 37-38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Lalu Maryam ini tumbuh seperti bahkan melampaui anak biasanya. Beliau terlindungi dari godaan-godaan yang kurang bagus di luar rumah. Di dalam rumah beliau berada di lingkungan yang bagus, lingkungannya, pendidikannya, keluarganya. Wa ambataha nabatan hasana. Apalagi dididik oleh Zakaria, pamannya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Lalu rizkinya dijamin, dibantu oleh Allah. Air susu ibunya lancar, sehat, lingkungannya juga sehat, dan lain sebagainya. Lalu ada makanan, yang selalu ada makanan. Mungkin keluarganya juga rizkinya lancar, dan lain sebagainya. Qala ya Maryam, anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Dari mana ini rizki kok sedemikian lancar? Begitu. Ini pelajaran bahwa anak itu membawa rizki, bayi itu membawa rizki. Percayalah, mungkin justru rizki kita itu kurang lancar begitu kita ada anak. Ya meskipun begitu jangan punya anak terus. Jadi harus dibatasi sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Khawatir badannya nggak kuat, ekonominya nggak kuat, berpengaruh kepada kesehatan orang tua, kepada bayi, kepada keluarga. Cuma apabila kita ditakdirkan punya anak, percayalah bahwa itu titipan dari Allah melalui kedua orang tuanya, yang rizkinya juga dijamin oleh Allah. Yang penting kita menjadi orang yang baik-baik, di samping berusaha dan berdoa. Qalat wa min indillah, rizki itu dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab.
Allah itu kalau ngasih rizki tidak dihitung-hitung seperti manusia. Hunalika da'a Zakaria, di saat menemukan sesuatu keanehan yang luar biasa. Begitu ada ini bayi Maryam, rizki di keluarganya Masya Allah melimpah dari berbagai arah. Lalu saat itulah Nabi Zakaria berdoa agar beliau ini diberikan sesuatu yang di luar dugaan juga, artinya pengen anak. Karena waktu itu Nabi Zakaria nggak punya anak, pengen punya anak untuk melanjutkan perjuangannya. Lalu nanti oleh Allah diberi anak yang bernama Yahya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ini juga pelajaran. Kalau kita pengen punya anak, ini doanya, yaitu surah Ali Imran ayat 38. Rabbi, wahai Tuhanku, hab memberikanlah siapa engkau ya Rabbi bagiku min ladunka dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, kepada anak atau anak cucu yang bagus. Innaka sami'ud du'a. Ini doa kalau kepingin anak, atau anaknya kita sudah punya anak, pingin anaknya menjadi anak yang baik-baik. Ali Imran ayat 38. Kalau hadis Bukhari yang kami bacakan tadi boleh dicek di 3431, 4548, Muslim 2366 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu di ayat berikutnya, yaitu ini pelajaran bahwa apabila memang sudah waktunya, kita disunahkan menikah. Karena dengan menikah kita bisa menambah keluarga dan kita bisa punya anak, dan anak kita bisa mendoakan kita, tambah rizki, tambah doa, tambah keluarga, dan lain sebagainya. Fahabli min ladunka waliya, Maryam ayat 5. Dallat hadhihi al-ayah ala talabil walad wa hiya sunnatul mursalin was-siddiqina. Qala Allah Ta'ala wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Nabi, para rasul itu menikah kalau sudah waktunya, kalau memungkinkan. Punya pasangan, azwaj wa dzurriyyah, punya anak cucu. Ar-Ra'd ayat 38. Arada Utsman ayyatabattala fanahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau ajaza lahu dzalika lahtasaina. Dulu ada orang, menurut sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, mau dia itu tidak menikah. Lalu disampaikanlah, kamu ini sudah waktunya, kalau sudah waktunya mampu dan lain sebagainya memungkinkan, menikahlah. Karena waktu dulu dia itu maunya dikebiri, tidak mau menikah. Jadi nikah kalau memang mampu dan sudah waktunya, situasi dan kondisi memungkinkan. Walau ajaza lahu dzalika lahtasaina. Wa kharaja Ibnu Majah an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni wa tazawwaju fa inni mukatsirum bikumul umam wa man kana dza taulin falyankih wa man lam yajid fa alaihi bisawm fa innalahu wija. Ini hadis Bukhari 5073, 5074, Muslim 1402, hadis dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Apalagi Allah juga menyampaikan, karena ini juga berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syu'ara ayat 84 dan Al-Furqan ayat 74. Ini semua anjuran agar kita kalau sudah waktunya dan memungkinkan untuk berkeluarga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Suatu ketika waqad tarjama al-Bukhari ala hadza ada bab talabil walad. Wa qala li Abi Talha hina mata ibnuhu A'rastum al-lailata? Qala na'am. Qala barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma. Qala fahamalat. Fil Bukhari qala Sufyan faqala rajulun minal ansar fara'aitu tis'ata auladin kulluhum fara'aitu tis'ata auladin. Kalau kulluhum adapun semuanya. Aku pernah ditanya, kata sahabat Abi Talha, oleh Nabi ketika salah satu putranya wafat. Lalu
apakah kamu semalam berkumpul dengan keluargamu? Betul Nabi. Mudah-mudahan kamu mendapatkan keluarga anak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceritanya panjang ini. Sahabat Abi Thalhah ini berada di suatu perjuangan. Lalu keluarganya ini sakit, anaknya sakit, lalu wafat. Wafat oleh istrinya Abi Thalhah, dirawat, dibersihin, lalu ditidurkan di suatu kamar. Belum dikasih tahu kalau anaknya wafat. Begitu Abi Thalhah datang, ditanya, anak-anak kemana? Anak-anak alhamdulillah sudah makan semua dan lain sebagainya, udah pada tidur istirahat di kamar. Nggak dikasih tahu kalau anaknya wafat. Lalu Abi Thalhah dari perjalanan jauh, ya mungkin beliau kangen dengan keluarganya, demikian juga istrinya luar biasa yang memang sakinah mawaddah warahmah. Lalu tidur, sebagaimana tidur beliau, supaya kenapa tidak cerita itu istrinya, khawatir mengganggu pemikiran suaminya ketika nanti tidur berdua kalau diberitahu tentang sesuatu kabar yang menyedihkan. Khawatir orang kurang romantis, mungkin begitulah kalau bahasa langsung keluarganya. Sehingga waktu itu sahabat Abi Thalhah ini ya dengan istrinya sangat romantis lah kasarannya. Lalu begitu subuh, beliau sholat subuh. Pas mau sholat subuh, beliau sampaikan kepada Pak Abi Thalhah oleh istrinya, kalau anaknya itu pertama ditanya, bagaimana kalau titipan Allah itu sewaktu-waktu, bagaimana kalau titipan manusia itu sewaktu-waktu diambil, seperti orang parkir mobil. Nah, ya nggak apa-apa kalau itu kan milik orang, kenapa mesti kita marah-marah kalau barang titipan diambil. Demikian juga anakmu itu kan titipan Allah, ternyata anakmu itu diambil oleh Allah, wafat. Lalu beliau diberitahu kalau anaknya sudah wafat setelah mau sholat subuh. Lalu beliau sholat subuh menyampaikan kepada Nabi Abi Thalhah ini bahwa anaknya wafat, tapi istrinya nggak ngasih tahu dengan alasan khawatir mengganggu keromantisan waktu beliau datang karena beliau perjalanan dari jauh dan lain sebagainya. Lalu Nabi mendoakan, mudah-mudahan anakmu nanti kalau lahir, kamu semalam kan dengan istrimu, mudah-mudahan nanti lahir anak yang bagus-bagus semua. Betul. Lalu istrinya hamil setelah itu dan beliau tidak kurang punya anak 9, semuanya hafal Al-Quran. Faqala rajulun minal ansar fara'aitu tis'ata auladin kulluhum, adapun semuanya aulad tadi qad qara'u Al-Quran. Jadi wa tarjama aidan babud du'a bi kasratil walad ma'al barakah. Artinya ini sebagai kalau dimampukan menikah, punya anak, lalu kalau bagaimana rumah tangga supaya bisa membuat rumah tangga itu selalu menimbulkan sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, keromantisan dan lain sebagainya. Baik dari suami, baik dari istri dan lain sebagainya. Ini hadis Bukhari. Cerita ini ada di dalam hadis Bukhari tentang Abi Thalhah dan keluarganya. 5.470, Muslim 2.144, dan masih banyak lagi hadis dari sahabat Anas. Sahabat Anas ini anaknya Pak Thalhah, anaknya Bu Thalhah, Ummu Sulaim, yang ceritanya luar biasa tadi, yang keluarganya wafat nggak dikasih tahu. Berikutnya, ya Rasulullah. Nah, Ummu Sulaim ini pernah didoain oleh Nabi ketika menawarkan anaknya. Nabi, ini Anas anak baik. Kalau Nabi berkenan, bagaimana kalau Anas ini di samping menyantren supaya bisa membantu semua kebutuhan Nabi di mana saja Nabi membutuhkan supaya bisa mengikuti jejak langkah Nabi. Khadimuka Anas ud'ullah lahu faqala. Kemudian betul setelah itu sudah waktunya dewasa, Nabi tolong doakan ini Anas kan ya selalu mengikuti engkau Nabi, bahkan dari kecil mulai dari umur 10 tahun. Dan beliau menjadi pembantu Nabi itu
tidak sedikit, hampir 10 tahun juga, sekitar 10 tahun juga. Lalu doakanlah Nabi. Lalu Nabi mendoakan, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, mudah-mudahan hartanya Anas bin Malik ini, dia itu punya harta yang banyak, anaknya juga banyak, dan mudah-mudahan barokah. Ini pelajaran bahwa punya harta banyak itu dianjurkan. Ya berdoa dan bekerja, soal dapat harta banyak atau tidak itu terserah Allah. Lalu berkeluarga, punya anak, itu juga kalau dimungkinkan, ini juga perintah dari Allah melalui lisannya Nabi Muhammad SAW. Betul, ini Anas adalah orang yang paling banyak anaknya di antara para sahabat dan banyak hartanya, panjang umurnya. Sampai 100 tahun beliau umurnya. Ada yang bilang lebih malah. Itu cerita ada di dalam Bukhari 6.378, 6.379, Muslim 2.480. Hadis dari sahabat Anas. Sahabat Anas sendiri yang menceritakan atas ridha dari Allah melalui doanya Nabi Muhammad SAW. Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma ataitah. Ya Allah, mudah-mudahan hartanya banyak, anaknya juga banyak, dan barokah. Allahumma ufir li abi salamata warfa' darajatahu fil mahdiyin wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Nabi itu suka mendoakan orang itu. Demikian juga tazawwajul waluda al waduda fa inni mukatsirum bikumul umam. Nabi itu bangga dengan orang yang kalau kuat, kalau nggak kuat jangan memaksakan. Karena ada orang yang fisiknya tidak kuat, malah bisa membahayakan. Demikian juga keimanan, ekonomi, kesehatan. Nabi bangga dengan orang yang punya anak banyak, kalau memungkinkan. Karena dengan demikian umatnya Nabi itu semakin banyak. Ini pelajaran, apabila orang itu baik-baik, keturunan orang baik, soleh, solehah, wah itu akan melahirkan anak cucu yang soleh dan solehah. Daripada banyak keturunan orang yang tidak baik. Masya Allah. Jadi kalau orang yang baik-baik anaknya sedikit, lalu yang banyak keturunannya mohon maaf, seperti orang Cina itu banyak. Kenapa? Karena dulu ada KB, bangsa kita cukup 2 anak, sedangkan orang Cina nggak ada KB, anaknya banyak. Nah ini juga kenapa orang di Barat itu Islam banyak, karena anaknya orang Islam tuh banyak. Ini satu sisi, orang Barat nggak mau nikah. Kenapa nggak mau punya anak? Kalau punya anak cuma 1-2. Itulah juga pengaruh kepada perkembangan masalah agama, politik, segala macam. Ya, kalau dimungkinkan, ya mesti dilihat dari berbagai sudut ya. Ini hadis juga Abu Daud 2050 dan lain sebagainya. Lalu ini tentu berangkat juga dari Al-Quran surah Maryam ayat 6 misal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alhu rabbi radhiya. Mudah-mudahan engkau meridhai terhadap kami, keluarga kami dan lain sebagainya. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Al-Furqan 74. Dan Nabi Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fih. Itu Bukhari dan Muslim di depan tadi. Di antaranya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang kami sampaikan ini kami cuplik dari tafsir Al-Qurtubi juz 4 halaman mulai dari halaman 64 di sebelah kanan di tengah sampai 75 di sebelah kiri di tengah pula. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.